kita renungkan sudah sejauh mana kita lakukan dalam hidup ini. Renungkanlah hari-hari yang sudah Anda lewati, apa yang sudah Anda kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa berbohong berdusta pada orang tuamu, sahabatmu, gurumu, tapi Tuhan tahu apa yang kau berbuat. Mari sadarilah, bertobatlah, mulai hari ini berilah waktu terbaik kepada Tuhanmu, karena yang memberi waktu itu adalah Tuhan. Shalom, berjumpa lagi kita di dalam ibadah. Kali ini berjudul berhasil karena kerja keras. Firman-Nya terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kali ini kita dibawa suatu pembelajaran dari seorang petani. Tentunya banyak hal yang kita pelajari dari seorang petani. Kalau kita tahu bahwa seorang petani dibutuhkan keuletan, ketangguhan, waktu, kerja keras, dan tidak lupa juga materi. Maka mari kita belajar dari kehidupan seorang petani. Petani yang dimaksud di sini bukanlah seorang yang memiliki sawah atau ladang dan kemudian mempekerjakan orang lain untuk mengelolanya.
Petani di sini adalah seorang yang menggarap dan mengerjakan sendiri ladang. Dan ayat ini menasihatkan agar kita belajar dari petani. Maka ada banyak pelajaran yang berharga yang dapat bisa kita pelajari dari petani. Mari dengan seksama kita mempelajari dari kehidupan seorang petani. Seorang petani dibutuhkan di sini adalah kerja keras. Jangan bekerja keras karena kekhawatiran. Jangan bekerja keras karena kita khawatir akan hidup dan masa depan kita. Justru kerja keras karena percaya bahwa Tuhan yang memberkati apa yang kita kerjakan. Petani bekerja keras karena dia yakin suatu hari kelak dia akan menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan saat ini. Jadi, apa yang kita kerjakan saat ini dengan keuletan, ketangguhan, dengan kesungguhan, pasti akan nantinya menghasilkan buah. Keyakinan kita bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan akan memberi kekuatan dan semangat dalam bekerja yang pasti akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan kita. Sudah pastilah bahwa yakinkan dengan usaha kerja keras dan keuletan kita pasti akan berpengaruh dan sertakanlah Tuhan di dalamnya. Masalahnya apakah kita yakin bahwa Tuhan memberkati apa yang sedang kita kerjakan? Ketika kita tidak bisa mempercayai apakah Tuhan memberkati pekerjaan kita atau tidak, patutlah kita bertanya apakah pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Nah, di sini seringkali kita salah pemahaman bahwa kalau dilihat dalam realita para pelajar, kalau ada penugasan, kalau ada sesuatu pekerjaan, semua dilakukan dengan praktis, dengan cara menyontek, dengan cara mencari jawaban dari Google, tidak dengan kerja keras pemahamannya atau pikirannya, maka tentu ini akan tidak baik. Dan itu menurutnya sudah yang terbaik, tetapi belum tentu Tuhan memberkati itu karena tidak dengan upaya, dengan kekuatan yang dimiliki. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah menabur dan menuai. Dari petani kita juga bisa belajar apa yang sangat sederhana, yaitu tentang menabur dan menuai. Tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan hal yang buruk atas kita. Baik pelajar dan mahasiswa pasti ingin berhasil dalam studinya. Pegawai pasti ingin karirnya maju, pengusaha pasti ingin usahanya sukses. Orang tua pasti ingin anak-anaknya berhasil. Semua kita menginginkan hal yang baik bagi masa depan kita. Ada hal yang harus kita camkan dalam hati kita. Apa yang kita tabur hari ini, suatu hari kelak kita akan menuainya. Bila kita ingin menuai hal-hal yang baik di masa depan, maka taburlah hal-hal yang baik sekarang. Pikirkanlah hal-hal yang baik, renungkanlah dan pelajarilah hal-hal yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Maka saya tekankan di sini, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan sekarang atau sebagai pelajar, kalau Anda bermain-main, Anda sungguh-sungguh, anggap Anda itu penuh dengan perjuangan, maka saya percaya apa yang kau lakukan hari ini akan berpengaruh ke masa depan Anda nantinya. Maka jangan pernah menghabiskan waktumu hanya
hanya untuk kesenangan kehidupan Anda, yang manakala sekarang ini sangat berebutan untuk main game, ya, menghabiskan waktumu untuk memuaskan mata, hati, namun itu tidak berfaedah ke masa depan. Maka dengan bijaklah Anda mempergunakan hari-hari yang Tuhan percayakan. Menabur dan menuai akan mempengaruhi kehidupan Anda di masa depan. Yang selanjutnya adalah kesabaran, baik ketekunan dan kesetiaan. Benih yang kita tanam hari ini tidak akan tumbuh dalam sehari. Ada proses yang harus dilewati. Lihatlah petani, dia tidak menanam lalu melupakannya. Bahkan sebelum dimulai menanam, dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan ladangnya. Dia harus sudah mulai bekerja keras sebelum waktunya menanam. Sungguh suatu hal yang sangat melelahkan. Dia harus mengemburkan tanah yang mungkin sudah mengeras. Dia juga harus memutar otaknya bagaimana nantinya sawahnya akan dapat aliran air. Dan dia akan bekerja keras mempersiapkan semua hal itu. Maka dengan sabarlah saudara dalam saat proses. Kalau Anda sebagai pelajar, Anda harus sabar dalam proses mengikuti pembelajaran, mengerjakan penugasan dengan sabar, dengan tekun, dengan kekuatan Anda, dengan potensi yang Anda miliki. Saya percaya semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan pasti tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, janganlah lengah, jangan santai-santai. Mari dengan sabar, dengan tekun. Semua itu Anda sedang dibawa dalam suatu proses untuk keberhasilan. Petani belum bisa duduk santai usai menanam benihnya. Ini waktunya bagi dia memusatkan hidupnya bagi ladangnya. Kapanpun ladang memerlukan tangannya untuk memelihara, dia akan ada. Baik panas, terik, hujan, rasa lelah tidak menjadikannya berkeluh kesah. Dia terus bekerja keras walau hasilnya belum bisa dia lihat dengan cepat. Dia melakukan semua itu bukan karena dia ingin melakukannya, tetapi karena harus melakukannya. Dia terus tekun dan sabar melakukan sehingga waktunya dia menuai hasil jerih payahnya. Maka saudara yang terkasih, siapapun yang mengikuti akan ibadah ini, percayalah, ketika kita masuk di dalam satu proses, jangan kita menyerah. Mari lapangkanlah hatimu. Bukakanlah tanganmu menerima semua beban itu. Karena bagaimanapun itu semua proses. Bagaimanapun untuk kita ingin berhasil, tidak seperti membelahkan telapak tangan. Semua dengan proses. Sebab itulah, mari kita renungkan ketiga hal ini, supaya itu membawa kita di dalam keberhasilan. Baik kerja keras, baik taburan yang kita akan tuai nanti, dan tentunya tidak lepas dari kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Demikianlah pesan firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami mampu bekerja keras, dan hal itu Tuhan sanggupkan, mampukan, dan kami terlalu yakin penyertaan-Mu akan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih pemirsa sudah mengikutinya. Jangan lupa komen dan like serta subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.